Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com. Belajar investasi dan trading saham jadi mudah untuk Anda yang pemula sekalipun. Jadi teman-teman, memang channel ini didedikasikan buat teman-teman yang pemula atau yang baru terjun ke dunia pasar modal atau pasar saham ya. Saya sendiri terjun sebagai seorang newbie, seorang retail pemula yang belajar secara otodidak, kemudian membaca buku, menonton materi edukasi via YouTube, ikut workshop dan juga ikut beberapa seminar. Nah, video ini saya dedikasikan buat teman-teman yang belajar, pastilah ya, ketika baru belajar di pasar saham itu mencari referensi, bingung, bertanya-tanya. Kalau saya ingat ya, waktu pertama kali belajar trading saham itu teman saya bilang HK. Nah, HK aja saya nggak tahu HK itu apa sih maksudnya. Ternyata langsung ambil di posisi over ya atau hajar kanan. Nah, kemudian informasi-informasi seperti broker summary, kemudian chart, kemudian bid offer, bagaimana cara membeli dan lain sebagainya itu saya juga bingung ya. Dan kemudian awalnya channel Klik Saham ini hanya grup WhatsApp ya, grup WhatsApp, kita diskusi, semua materinya diketik lewat WA, kemudian di sharing, OTP itu take profit, HK itu hajar kanan, kemudian FL itu floating loss, kemudian cara membeli begini ditunjukkan semua. Nah, kemudian kita punya komunitas dari WhatsApp itu cuma 4 orang, sekarang berkembang menjadi sekitar 500 orang. Saya mulai kewalahan untuk satu-satu nih, apa ya cara beli bagaimana, kemudian cara jual gimana, kalau sudah profit diapain, kalau beli di buy area mana, terus seperti apa. Nah, oleh karena itu lahirlah channel Klik Saham ini, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang pemula yang saya juga mengalami. Saya menceritakan lagi, mengisahkan lagi dalam bentuk video edukasi. Oleh karena itu buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video edukasi atau channel edukasi ini terus berkembang dan bisa bermanfaat ke lebih banyak retail pemula ya. Oke, ini ada request dari member kliksaham.com adalah bagaimana cara melihat broker summary dan membacanya. Nah, ini juga menjadi jawaban pertanyaan beberapa teman-teman, apa sih broker summary? Di mana sih menunya, di mana, kemudian apa interpretasinya, bagaimana cara bacanya, dan apa pentingnya. Oke, sebelumnya saya menggunakan aplikasi Motion Trade. Teman-teman yang punya aplikasi misalnya Indo Premier, kemudian Mandiri Sekuritas, NH Korindo, Mirai, di aplikasi mobile itu tidak lengkap ya. Teman-teman mau lihat broker summary di MOS mobile itu nggak lengkap. Mau melihat di Mirai yang mobile NeoHots itu nggak lengkap. Artinya untuk membedah informasi broker summary lebih lanjut, saya sarankan menggunakan desktop atau menggunakan laptop ya. Oke, sekarang teman-teman bisa buka di menu broker. Nah, broker atau broker summary atau di Mirai itu ada namanya Easy Broker ya. Kalau di Indo Premier itu ada broker summary ya namanya. Nah, teman-teman di sini ada broker ya, broker transaction by stock. Nah, by stock seperti ini. Oke, ini seperti ini, ada sebelah kiri ada net buy, ada total broker 28, ada net sell, total broker 32, kemudian di sini ada tanggal. Tanggal, kemudian ini ada kode emiten. Ini tanggal hari ini. Nah, teman-teman bisa rubah. Nah, seperti ini datanya ya, pada hari ini. Nah, jadi itu menu, kemudian ini kita ganti kode-kode emiten ya, misalnya Indosat. Oke, SAT. Nah, di sini kita akan lihat gitu loh. Sebelah kiri ada net buy, kemudian sebelah kanan ada net sell. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Bagaimana kalau kita tadi sudah belajar bagaimana cara membukanya di menu sekuritas, bagaimana sekarang membaca, memahami, dan kemudian menginterpretasikan. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang broker summary, saya akan membuka TradingView, memberikan
preview tentang analisis teknikal dan juga analisis transaksi. Nanti apa bedanya teman-teman bisa gunakan ya. Oke, sekarang kita buka dulu TradingView ya. Oke, ini TradingView, kita hilangkan dulu semua drawing ya. Semua drawing di sini ya. Oke. Kemudian ini ada indikator dan lain sebagainya. Ini analisis teknikal menggunakan chart, kemudian candle, indikator, volume dan lain sebagainya. Kalau kata Dow teori, market discount everything. Jadi memperhitungkan segalanya tentang kecemasan, tentang harapan, tentang histori masa lalu dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contohnya Indosat ya. Indosat nih. Indosat kita lihat teman-teman. Kalau di analisis teknikal kita ngelihat tren. Oh, dia naik, turun, naik, sideways, naik, turun, naik, turun. Ada volumenya hijau, merah, hijau, merah. Kemudian ada indikatornya, oh oversold, oh overbought, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau analisa teknikal itu memang praktis teman-teman. Praktis kita lihat, oh turun naik, kemudian ini berpotensi melanjutkan kenaikan, kemudian mungkin turun, breakout, resisten, support dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi di dalam candle ini? Candle hari ini opennya 5.500 dan closingnya 5825. Itu tidak bisa dijelaskan oleh analisa teknikal. Apa yang terjadi di sini, siapa yang membeli, siapa yang menjual, siapa yang mendistribusikan, siapa yang menampung, siapa yang mengakumulasi, itu tidak bisa dijelaskan oleh analisa teknikal. Nah, teman-teman yang belajar analisa teknikal, apalagi untuk swing ya, untuk swing trading atau untuk investing atau untuk gap investing dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau kemampuan teman-teman analisa teknikal itu digabung dengan pengetahuan membaca broker summary. Sedemikian sehingga nanti teman-teman tahu, oh ini bandar atau market makernya, ini movernya, ini akumulasinya. Sebaiknya saya beli di harga berapa. Jadi goalnya adalah teman-teman yang belajar analisa teknikal, kemudian di-compare dengan membaca analisa transaksi di broker summary, teman-teman bisa membuat trading plan dengan lebih rinci. Oke, kita bahas ya. Ini studi case Indosat. Teman-teman bisa lihat secara teknikal dia ada breakout volume dari 2 bulan terakhir ya. Kalau ini bulan Desember ya, Desember, Januari, Februari, ini ada volume, peningkatan volume yang signifikan. Kemudian kita lihat ini area support ada di 5.400-an nih, 5.425. Kemudian di sini ada gap down di area 7.575. Ini ada volume-volume MA. Kemudian stokastik juga ada golden cross stokastik dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas lebih lanjut tentang analisa transaksi berdasarkan kita membaca broker summary. Di pembukaan video ini teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu harus mencari di menu mana. Broker summary itu entah itu di iPod, entah itu di Mirai, entah itu di Mandiri, yang jelas tampilannya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman yang bertanya, kalau di Ajaib ada apa enggak? Nah, kebetulan saya jarang sekali menggunakan dan membuka Ajaib. Teman-teman yang jelas buka menu broker. Ya, broker transaction, broker summary, broker transaction buy stock, easy broker atau apapun itu namanya, teman-teman buka, kemudian lihat. Teman-teman akan melihat ada net buy, kemudian net sell, net buy, net sell seperti ini. Kemudian nanti ada menunya bisa menunya menu switch. Nah, melebar seperti ini biasanya. Ada buy, ada sell, kemudian ini net. Net itu artinya total buy dikurang sell. Nah, itulah net yang ada ya. Oke, sekarang kita view-nya yang kita ini dulu ya. Memahaminya ini seperti ini. Kalau kita lihat pada hari ini saja, net buy 17, kemudian broker 42. Nah, kita lihat ketika
buy, jumlah broker yang buy itu lebih sedikit dibanding total broker yang sell, nah itu artinya ada akumulasi. Ada akumulasi ya. Oke, sebentar kita akan bandingkan dengan misalnya saham yang lagi didistribusikan ya. Nah, contoh ini random pick, saya pilih tadi yellow. Kita lihat ini total brokernya 33, kemudian yang buy, kemudian total broker yang sell ada 14. Artinya MK, AK, kemudian ini CP ya, dan lain sebagainya sampai TF ini menjual, yang menjual hari ini, dan inilah yang membeli, yang memungut ya, atau mengakumulasi. Nah, kalau yang sebelah kanan yang sell-nya lebih kecil dibanding yang buy-nya, itu berarti ada distribusi. Kurang lebih itu teman-teman. Kita bandingkan dengan ISAT tadi ya. Kalau ISAT kemudian ini lebih pendek ya, 17 lebih sedikit dan ini lebih banyak. Jadi ada pihak yang mengakumulasi ya. Mungkin ini retail harian dan lain sebagainya sudah cuan dari kemarin dia TP. YUBK itu tetap membeli atau mengakumulasi. Nah, kemudian kita lihat ada perbedaan warna teman-teman. Ada YUBK itu warnanya oranye, CS itu oranye, TP, ZP, kemudian ada yang putih ya. Nah, itu apa sih bedanya? Jadi yang oranye itu adalah broker asing. Bukan berarti pembelinya asing ya. Artinya gini, broker asing itu ada yang dipakai oleh orang lokal juga, ada broker asing yang dipakai foreign, nah, kodenya foreign. Ada kemudian broker dalam negeri yang dipakai oleh lokal, ada broker dalam negeri yang dipakai oleh foreign juga. Artinya dari source-nya kita nanti bisa tahu yang mana yang foreign, yang mana yang lokal di analisa foreign ya. Oke, sekarang kita tidak membeda-bedakan yang mana yang foreign, yang mana yang lokal. Kita hanya melihat perbedaan analisa transaksi berdasarkan kode broker. Artinya kita tidak breakdown, oh yang ini asing kah, yang ini domestik kah, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang kuning sama yang putih itu perbedaannya, yang kuning itu adalah broker luar negeri. Nah, kalau yang putih itu broker dalam negeri. Oke ya, kita lihat YU pada hari ini itu net buy 20.000 lot ya, dengan value 11 miliar. 11 miliar, ini ada K ya, 11 miliar, kemudian BK. Nah, berarti hari ini kita dapat menyimpulkan untuk ISAT itu diakumulasi oleh YU, BK, SH, PD, CS, TP, ZP, dan lain sebagainya ya. Mungkin top 10 ya, kita hitung top 10, mungkin ada DX, ada ZP, ada TP, CS, dan lain sebagainya. Dengan transaksi ada yang 11 miliar, ada yang 6 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, dan seterusnya. Kita lihat seperti ini, ada SH ini membeli 5 miliar, tidak ada menjual. Artinya dia baru membeli hari ini. Kemudian ini juga banyak yang 00000 ya. 000 tuh, 000. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu berarti baru beli hari ini. Baru beli hari ini, belum ada distribusi. Oke, terus bagaimana kita menggunakan analisa transaksi ini untuk membuat trading plan ya. Oke, aku note dulu. Setelah kita mengetahui di menu mana membuka broker summary, kemudian kita membaca, kemudian kita membandingkan, kemudian kita menganalisis, goalnya adalah teman-teman bisa menyusun trading plan. Ya, bagaimana menggunakan analisa transaksi melalui broker summary untuk menyusun trading plan. Oke, kalau saya lakukan gini teman-teman. Kita harus mengetahui periode akumulasinya. Periode akumulasi, kapan saham itu mulai diakumulasi, kapan saham itu mulai reversal atau breakout, trend line ya. Dan kemudian itu kita susun nanti buy price, kemudian target price, dan lain sebagainya. Oke. Kita contoh seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat Indosat naik, kemudian dia turun. Tentu kalau orang dagang saham itu ingin beli murah jual mahal. Ya, beli murah jual mahal. Nggak mungkin dia beli di sini pengen jual di sini. Tentu pengen beli di sini jual di sini ya. Beli di sini jual di sini, beli di sini jual di sini. Ya kan? Oleh karena itu secara teknikal kita bisa saja menyusun
buy area ya seperti ini teman-teman. Oh, buy area kita di sini. Oke. Oke, buy area di sini. Nah, kemudian kalau untuk lebih lanjut kita lihat titik terendahnya di mana sih? Titik terendahnya di sini kan teman-teman, di 14 Februari ya. 14 Februari, gampangnya gitu aja. 14 Februari misalnya kita mau susun mundur dari 14 Februari. 14 Februari. Ada perubahan data nggak? Oh, ternyata lebih banyak lagi datanya ya. Datanya lebih banyak lagi. Kemudian BK, ZP, YU, CC, TP, PD ya, 34 ya. Net buy-nya 34. Kalau kita misalnya mundur dari Februari, nah, Februari kita lihat teman-teman ini 4325. Artinya ketika kita muncul dari awal Februari ya itu masih distribusi ya. Karena secara trennya juga masih turun tuh. Kalau dari Februari teman-teman dari sini. Nah, dari Februari, nah, di sini masih distribusi ya, masih distribusi. Nah, makanya kita mau lihat periode akumulasinya di mana sih? Nah, periode akumulasinya kalau kita lihat tadi di sini ya, di 15 Februari. Nah, 15 Februari. Kalau kita lihat dari 14 Februari, teman-teman, 34. Kalau misalnya kita majukan satu hari, menjadi 24 sama 41. Nah, beda satu hari aja periode akumulasinya beda. Nah, jadi pada tanggal 14 Februari ini masih distribusi. Nah, kemudian mulai akumulasi adalah tanggal 15 Februari, teman-teman. 15 Februari kita lihat total broker yang buy ada 24 dan total broker yang sell ada 41. Nah, dari sini kita punya data sementara adalah Indosat itu diakumulasi dari tanggal 14 Februari. Ya, siapa saja yang mengakumulasi ada BK, ZP, YU dan TP ini broker asing. Kemudian yang mendistribusi siapa? BB, AK, OD, LG, RF dan lain sebagainya ya. Kita lihat harganya di mana? Harga kisaran harganya kita lihat. 56, 54, 56, 55, 57, 56, 57, 55, 54, 56, 57, 56. Berarti kita bisa ambil kesimpulan average brokernya ISAT di 54, 57, 5695 ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Teman-teman kalau beli barang dapat harga sama seperti bandar, itu menguntungkan atau tidak? Jadi teman-teman kalau membeli barang sesuatu untuk dijual lagi, teman-teman lebih bagus punya harga grosir atau harga bandar atau dapat harga ecer. Nah, harga grosir atau harga ecer. Harga grosir biasanya lebih murah, kemudian harga ecer dia lebih mahal. Inilah perbedaan antara analisa transaksi dan juga analisa teknikal, teman-teman. Oke, kalau analisa teknikal ya kita lihat mungkin ada yang pakai indikator dia belum breakout MA20 atau misalnya ini masih di bawah MA200-nya, ini MA200 nih. Jadi belum ada perubahan tren atau misalnya dia Bollinger Band-nya belum kena dan lain sebagainya deh, indikatornya banyak gitu ya. Sedangkan dengan analisa transaksi atau membaca broker summary kita sudah bisa menyusun trading plan kita. Contoh ya, kita sudah bisa, oh ini berarti buy area kita 58 sampai 57. Sekarang 5825 gitu loh. Oh 5825 berarti buy area kita misalnya ya. Oke, let's say misalnya teman-teman tidak dikasih berarti kita bikin 57 sampai 5825. 25 berarti HK pembukaan kita pakai 20% porsi ya. Oh ternyata besok nggak langsung naik ya, ISAT nggak naik, masih akumulasi lagi
bandarnya yang kemarin beli, dia jualan dulu, dikasih koreksi lagi. Nah, dikasih koreksi ya teman-teman, sudah prepare 5.400 sampai 57 adalah buy area selanjutnya. Kita masukin let's say 40% dari porsi. Masih ada space 40% ya. Artinya kalau teman-teman punya uang 10 juta, ya ini adalah 2 juta. Ya, 2 juta. Kemudian kalau ini berarti 4 juta. Ya, nah nanti teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kalau ternyata dia breakout di sini seperti apa? Apakah teman-teman mau nambah all in porsi ataukah stop loss dulu dan lain sebagainya. Artinya dari sini kita punya gambaran, oh berarti harga grosirnya barang ini adalah di 5475 sampai di 5600 ya, atau 5700. Nah, jadi teman-teman punya advantage ya. Oh iya, aku berarti kalau mau beli mungkin bandar akan koreksi, mungkin jualan dulu sedemikian sehingga harga tertekan, ada koreksi. Oh, ternyata harganya ketekan sampai 5675. Nah, 5675 ini adalah harga broker berdasarkan analisa transaksi yang kita lakukan. Oh, saatnya kita buy. Nah, biasanya retail pemula senangnya beli saham kalau sudah naik. Dia pakai three white soldier. Dia nunggu hijaunya 3, hijau 1, hijau 2, hijau 3. Wow, ini sudah confirm bullish ya kan? Ya, dia naik, kemudian di sini guyur dia cut loss. Ya. Atau dia nunggu seperti ini. 1, 2 ini uptrend, garis MA5 di atas MA10, di atas MA20, di atas MA50, di atas MA200. Nah, disinilah dia baru memutuskan beli ya. Beli, kemudian dia hold di sini. Kemudian besoknya diguyur lagi, dia di sini balik modal ya, cuan 1%. Nah, seperti itulah perbedaan analisa teknikal sama analisa transaksi. Kalau analisa teknikal kita melihat candle dulu, oh naik, dia belum breakout, dia belum ini. Kalau analisa transaksi nggak kayak gitu. Membaca broker summary kita lihat, oke, sebelah kiri 24, sebelah kanan 41 sudah mulai akumulasi oleh broker asing dengan nilai yang oh fantastis, 11, 13, 15 miliar, 20 miliar, 22, 30, 40, 40 sampai 50 miliar. Ada uang 50 miliar di emiten ini yang harus diurusin. Diurusin itu maksudnya apa? Ya namanya bandar, membeli saham pengen untung dong, ya kan? Nggak mungkin dia seperti ini kemudian dibiarkan. Dia harus mengusahakan bagaimana ini bisa untung. Untung gimana caranya? Dia naikin harganya dong, kemudian dia ajak partisipasi retail, masyarakat baru kemudian dia jualan. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Orang menyebutnya analisa bandarmologi. Saya belum pernah ikut salah satu workshop bandarmologi manapun. Jadi saya tidak ingin menyebut ini adalah bandarmologi karena tentu toolsnya juga berbeda-beda dan lain sebagainya. Saya lebih nyaman menyebutnya ini analisa transaksi. Karena kita membaca transaksi yang terjadi pada rentang waktu tertentu, dibeli oleh broker siapa, broker mana, berapa nilainya, dan kegunaannya adalah teman-teman bisa menyusun trading plan buat kepentingan teman-teman. Oke, contoh ini ada SH. SH ini kalau nggak salah BCA ya, BCA Sekuritas membeli 5 miliar belum jualan. Nah, masih hold. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tetap dapat update video-video edukasi seputar trading saham untuk pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.